Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Black Bags, yang mana film ini menceritakan tentang dua orang perempuan yang terpaksa melakukan tindakan kejahatan. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Film dibuka dengan seorang perempuan yang bernama Sarah yang sedang bersandar di tembok sebuah gedung apotek sambil membawa koper hitam. Kemudian scene beralih kepada seorang perempuan yang bernama Tessa yang sedang berada di sebuah apotek, tempat di mana Sarah bersandar tadi. Di dalam apotek, Tessa mendapatkan penjelasan tentang obat yang akan ia konsumsi. Setelah merasa cukup dan paham tentang obat itu, Tessa akhirnya keluar dari apotek untuk menuju sebuah bus. Namun ketika Tessa akan memasukkan kopernya, tiba-tiba Sarah menyapa Tessa, seolah mengisyaratkan kalau mereka memiliki koper yang sama. Mendengar sapaan dari Sarah, Tessa tersenyum lalu masuk ke dalam bus. Tak lama kemudian Sarah pun masuk ke dalam bus dan duduk bersama dengan Tessa. Di perjalanan, Tessa sempat bercerita tentang kehidupannya kepada Sarah, mulai dari pekerjaan orang tua, pernikahan, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Seolah kehidupan Tessa penuh dengan kebahagiaan. My cousin also not really. Mom and Dad. That's my stop. I mean, it rode 3 days a week. I guess Boone was Chicago or Denver. Dumb condition. Yeah, how old? Singkat cerita, tibalah bus di tempat pemberhentian. Pada saat itu, Tessa sempat ingin membangunkan Sarah yang sedang tertidur. Namun hal itu batal karena Tessa lebih memilih untuk menyuruh supir bus saja yang membangunkan Sarah. Setelah itu, Tessa langsung mengambil kopernya dan kemudian berjalan menuju rumahnya. Sesampainya Tessa di teras rumahnya, Tessa langsung menelepon suaminya yang bernama Jack untuk memberitahukan kalau dirinya sudah sampai di rumah mereka. Setelah itu, Tessa masuk ke dalam rumah dan secara tidak sengaja, Tessa meninggalkan HP-nya tergeletak di bangku yang tadi ia duduki. Dengan membawa koper, Tessa langsung menuju kamar. Dan karena Tessa harus segera meminum obat, maka Tessa berencana akan membuka koper. Namun belum sempat Tessa membuka koper, tiba-tiba Tessa mendengar suara ketukan, yang ternyata ketukan itu berasal dari Sarah. Dengan tergesa-gesa, Sarah mengatakan kalau koper mereka sudah tertukar. Tessa yang baru menyadari hal itu pun meminta Sarah untuk masuk terlebih dahulu. Bahkan dengan ramah, Tessa memberikan minuman kepada Sarah. Hingga beberapa saat kemudian, Sarah akhirnya menanyakan letak kopernya. Mendengar hal itu, Tessa bergegas akan mengambil koper Sarah. Namun ketika Tessa akan mengangkat koper, tanpa diduga koper tersebut terbuka, dan di dalam koper itu Tessa melihat ada potongan kepala. Tessa yang ketakutan kemudian menutup kembali koper itu, seolah ia tidak melihat apa-apa. Tak lama kemudian Sarah pun datang, dan Sarah sebenarnya sudah tahu kalau Tessa sudah melihat isi kopernya. Namun Sarah lebih memilih untuk segera pergi. Setelah Sarah keluar dari rumah Tessa, Tessa langsung mencari HP-nya. Namun sayang, HP Tessa ternyata sudah ada di tangan Sarah, yang ternyata masih berada di teras rumah Tessa. Tessa yang melihat HP-nya berada di tangan Sarah, langsung meminta agar Sarah meletakkan saja HP-nya itu di lantai. Awalnya Sarah memang meletakkan HP Tessa di lantai, tapi kemudian Sarah menghancurkan HP Tessa. Leave it right here. Setelah itu Sarah meminta Tessa untuk keluar rumah. Awalnya Tessa tidak mau, namun setelah melihat obatnya dipegang oleh Sarah, dengan terpaksa akhirnya Tessa keluar dari rumah. Sarah yang sebenarnya tahu jika kandungan Tessa lemah, kemudian memberikan satu butir obat untuk Tessa. That thing. Yeah, that's after. Kemudian Sarah bercerita tentang bagaimana ia bisa melakukan tindakan pembunuhan, yang potongan kepala dari si korban dimasukkannya ke dalam koper tadi. Dan ternyata si korban adalah ayah dari anaknya yang menderita leukemia.
Sarah dan si pria itu sebenarnya tidak pernah menikah. Namun mereka mempunyai kesepakatan untuk tetap merahasiakan anak yang mereka miliki. Dan untuk hal itu Sarah meminta kepada si pria tersebut untuk memberikan sejumlah uang setiap bulan, yang mana uang itu akan digunakan untuk pengobatan anak mereka. Awalnya kesepakatan itu berjalan dengan lancar, hingga pada suatu malam Sarah menemui si pria tersebut di suatu tempat yang sepi untuk mengambil uang. Namun ketika Sarah melihat uang yang akan ia ambil tidak sesuai dengan yang ia minta, timbullah perdebatan di antara mereka, yang kemudian menjadi penyerangan hingga berujung dengan kematian pria tersebut. Hello, asshole. Don't worry about it. Days and I can take her home. Who fucking one thing that's a lot of money. What the fuck? I said the deal can give you what you want. Jesus fucking. Sebenarnya Sarah tidak ingin menghabisi pria itu, namun karena untuk perlindungan diri dan juga rasa sakit hati yang mendalam, akhirnya Sarah membunuh dan kemudian memotong kepala pria itu. Give me the rest of that money. We couldn't do this in my office. Was not mine. Sarah yang takut aksinya akan diketahui pihak kepolisian, kemudian berusaha menghilangkan barang bukti yang kemudian menumpangi bus yang sama seperti Tessa. Seperti yang terlihat di scene awal tadi, yang kesemuanya itu sengaja dilakukan oleh Sarah. You back? Mengetahui hal itu tentu saja Tessa marah, apalagi ia tidak mengenal Sarah sama sekali. Dan kini malah ia akan dilibatkan dalam kasus pembunuhan yang telah dilakukan Sarah. Namun Sarah tidak mempedulikan hal itu. Sarah yang sudah tahu Tessa sudah melihat ada potongan kepala di dalam kopernya, meminta Tessa untuk membantunya menghancurkan ataupun menghilangkan potongan kepala itu. Awalnya Tessa sempat menolak, namun karena Sarah memberikan ancaman, akhirnya dengan terpaksa Tessa bersedia menuruti perintah dari Sarah. You bitch. Yeah. Then see what kind of cover-up. Figure out about the cash. Not entirely sure. Have your pills. I'm a mother. Singkat cerita, dengan terpaksa, akhirnya Tessa akan membantu Sarah. Dengan membawa koper, mereka berjalan menuju sebuah pabrik kimia yang terbengkalai. Di perjalanan menuju pabrik itu, Sarah sempat menyinggung kehidupan Tessa yang terlihat bahagia. Namun Tessa mengatakan kalau kehidupannya tidaklah seindah seperti yang dibayangkan oleh Sarah. Dengan sedih dan juga emosi, Tessa mengatakan kalau suaminya hanya memanfaatkan dirinya karena dirinya anak orang kaya. Tidak hanya itu, orang tua Tessa, terutama ayah Tessa, adalah sosok yang menyebalkan bagi Tessa. Yang itu artinya Tessa juga memiliki banyak masalah dalam hidupnya. Hanya saja permasalahan yang ia hadapi berbeda dengan permasalahan Sarah. Tessa sengaja mengatakan hal itu agar Sarah berhenti berpikir jika kehidupannya bahagia. You couldn't find any investors. And now, even for to be his accountant, from a toxic, what do I do? And a cancer link. Know anything about me? Singkat cerita, sampailah Tessa dan Sarah di pabrik kimia yang sudah terbengkalai. Dan di sanalah Tessa akan membuang potongan kepala dan juga koper milik Sarah. Meski Tessa merasa takut melakukan hal itu, tapi Tessa tidak bisa berbuat apa-apa. This isn't your fault. You had it coming. Setelah selesai melakukan apa yang diperintahkan Sarah, Tessa berpikir bahwa tugasnya sudah selesai dan Sarah akan segera pergi dari kehidupannya. Tapi tidak sama sekali, karena nyatanya Sarah mengajak Tessa untuk pergi ke sebuah restoran terlebih dahulu. Dan lagi-lagi Tessa tidak bisa menolak ajakan dari Sarah itu.
Di restoran, tingkah Sarah semakin aneh karena dengan sengaja ia mengatakan kepada pelayan restoran kalau Tessa baru saja terlepas dari kasus pembunuhan, yang hal itu tentu membuat mental Tessa semakin tertekan. Speak of her and I couldn't decide. Actually, yes. Make a good investment or something? No, yeah. Please do your best. Fucking mind. Pada saat di restoran itu, sebenarnya Tessa sudah memiliki rencana untuk meminta bantuan. Tapi sayang, Sarah langsung menyadari hal itu, yang membuat Tessa semakin bungkam tidak bisa berbuat apa-apa. Singkatnya, Tessa pun pulang ke rumahnya, yang masih diikuti oleh Sarah. Sebelum Tessa masuk ke dalam rumahnya, Sarah sempat berkata maaf kepada Tessa, karena telah melibatkan Tessa dalam kasus pembunuhan yang telah ia lakukan. Tidak hanya itu, Sarah juga mengingatkan Tessa untuk meminum obat dan menjadi ibu yang baik ketika anak Tessa sudah lahir. Setelah mengatakan hal itu, Sarah akhirnya pergi menjauh dari kehidupan Tessa. Setelah Sarah pergi, Tessa langsung mencari HP-nya yang sempat dibuang oleh Sarah. Kemudian Tessa langsung menghubungi kantor ayahnya untuk meminta bantuan hukum. Tapi sayang, pihak dari kantor ayahnya mengatakan kalau ayah Tessa tidak ke kantor pada hari itu. Mengetahui hal itu, Tessa kemudian menelpon ibunya untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Namun respon dari ibu Tessa biasa-biasa saja, karena ayah Tessa sering pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu. Dan pada saat itulah akhirnya Sarah sadar bahwa pria yang diceritakan oleh Sarah adalah ayahnya. Semua yang sudah terjadi pada Tessa pada hari itu sudah diketahui dan direncanakan oleh Sarah. Mulai dari koper yang sama, menumpang bus yang sama, membuntuti Tessa dan lain sebagainya sengaja dilakukan oleh Sarah. Selain karena Sarah merasa sakit hati kepada ayah Tessa, Sarah juga merasa iri melihat kehidupan Tessa yang bahagia, yang tentu tidak sama dengan anak hasil hubungannya dengan ayah Tessa. You left me with no one. Tessa yang pada saat itu sudah mengetahui kalau dirinya sudah dijebak dalam skenario yang dibuat oleh Sarah benar-benar shock dan tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Kalaupun Tessa melaporkan Sarah, maka dirinya juga akan terseret. Karena pada kenyataannya Tessa lah yang membuang potongan kepala ayahnya ke dalam sebuah tong yang berisi zat kimia. Hingga pada suatu hari Tessa dan juga ibunya dipanggil oleh pihak kepolisian terkait ayah Tessa yang menghilang. Namun Tessa dan juga ibunya mengatakan kalau mereka tidak mengetahui apa-apa. Want to jump to anything to you about? I mean, he does business all over. Anything about your father? No. Yeah, situation like. Hingga pada suatu hari ketika Jack akan berangkat bekerja, Tessa akhirnya berani mengambil keputusan untuk berpisah dengan Jack. Karena Tessa merasa tidak bahagia dengan Jack. Meski merasa sedih, namun Tessa berusaha kuat dan yakin bahwa keputusannya itu adalah keputusan yang terbaik. Actually, I'm leaving you. Not when you come back. I don't understand. It looks right. Tess, We're going to split up. you found out. Have a good trip. Hingga 5 tahun kemudian, Sin akan menampilkan Tessa yang datang menemui Sarah di sebuah taman. Dengan membawa kue yang dulu pernah dipesan oleh Sarah, Tessa menyapa Sarah, yang pada saat itu sedang mengawasi anaknya. Sarah sempat berpikir bahwa Tessa akan melaporkan dirinya ke polisi, tapi tidak. Tessa tidak akan pernah melaporkan Sarah, karena Tessa juga menyadari bahwa ayahnya memang pria yang jahat, tidak hanya kepada Sarah tapi juga kepada dirinya. Kedatangan Tessa pada saat itu ingin menunjukkan kepada Sarah bahwa ia tetap merahasiakan apa yang dulu pernah mereka lakukan. Tidak hanya itu, Tessa juga membagi uang asuransi dari ayahnya yang sudah dinyatakan meninggal untuk anak perempuan Sarah yang pada saat itu sudah sembuh dari sakit.
mendapatkan hal itu, Sarah tidak dapat menyembunyikan rasa penyesalannya kepada Tessa yang telah ia benci dan ia libatkan dalam kasus pembunuhan yang pernah ia lakukan. Life insurance policy at our equal share. So what now? Pada pertemuan itu, akhirnya mereka sepakat untuk menjalani hidup masing-masing dan tidak perlu membongkar ataupun mengungkit-ungkit apa yang telah mereka lakukan. Dan film pun selesai. And all is right in the world. Jadi guys, bagaimana tindakan kalian jika dihadapkan dengan kasus yang ada di film ini? Silakan komen di bawah ya. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.